Mencari flow. Di daerah Boston, saya pernah bekerja dengan seorang guru muda yang lebih suka memenuhi lorong di luar kelasnya dengan karya-karya siswa. Tidak ada papan pengumuman di sekitar lorong tersebut, namun itu tidak mengganggunya. Dia biasanya menempelkan puluhan lembar kertas ke dinding. Sering saya melewati kelasnya dan merasa sedikit kesal. Papan pengumuman kelas saya terletak di sudut, di mana biasanya hanya sedikit orang yang berjalan lalu lalang. Dan di situ saya hanya menampilkan sedikit hasil siswa. Saat mendengar kondisi tersebut, terbit rasa kasihan saya kepada guru tersebut. Ketika berjalan menyusuli lorong, saya mulai berpikir bahwa semua lembar kertas siswanya menunjukkan betapa inferiornya saya. Namun kenyataannya, saya membela diri bahwa saya adalah guru yang superior karena saya sangat selektif hanya menempelkan karya berkualitas tinggi di papan pengumuman tersebut. Berkaca dari yang terjadi, saya dapat melihat dengan jelas bagaimana sikap tidak aman saya mengurangi kebahagiaan dalam pengajaran saya. Rupanya saya membawa emosi negatif tersebut, berasal dari kepahitan ke dalam ruang kelas, dan saya meletakkan tekanan yang semakin besar pada diri saya sendiri untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada rekan kerja saya. Alih-alih merasa bebas untuk menikmati pekerjaan saya sering terganggu dengan tugas yang melelahkan demi menjaga superioritas. Superioritas merupakan satu sasaran yang menarik. Catat Raja Ragunathan. Para peneliti telah menemukan bahwa individu dengan status yang semakin tinggi memiliki kepercayaan diri dan kemandirian yang semakin tinggi pula. Ini menunjukkan bahwa menjadi yang terdepan atau superior sesungguhnya dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan. Namun penemuan ini tidak berarti bahwa dibenarkan untuk mencari superioritas. Itu karena pengejaran superioritas ini mungkin akan menurunkan tingkat kebahagiaan Anda. Menurut Ragunathan, akan lebih bijak untuk mencari sesuatu yang bernama flow. Ragunathan tahun 2016. Namun apakah flow itu? Ahli psikologi positif Mihaly C. yang biasanya dianggap sebagai guru flow menjelaskan keadaan mental ini sebagai berikut. Sepenuhnya terlibat dalam sebuah aktivitas yang memang menyenangkan. Ego seketika runtuh. Waktu terasa berjalan cepat. Setiap tindakan, pergerakan, dan pemikiran baru mengalir begitu saja, tanpa dapat dielakkan, seperti orang yang sedang bermain jazz. Keseluruhan diri Anda dilibatkan, dan Anda sedang menggunakan keterampilan Anda sepenuhnya. Dikutip dalam Cherry, tahun 2016b. Sebagai guru, saya merasakan keadaan mental ini, di mana saya sangat senang melakukan pekerjaan yang menantang, menarik bersama para siswa. Namun penelitian menyarankan bahwa flow tidak hanya membawa perasaan yang menyenangkan. Dengan flow, ini dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan keterampilan seseorang. Cherry 2016A, Cherry 2016B. Dengan kata lain, Anda mengalami emosi yang positif ketika bekerja secara efisien untuk menguasai sesuatu. Mihaly C. menyebutkan ada beberapa faktor yang terjadi bersama dengan flow ini. Seseorang yang mencapai keadaan mental ini mungkin sedang mengerjakan tugas yang contohnya secara intrinsik memuaskan, terarah pada tujuan, penuh tuntunan, dan layak. Cherry 2016A dan Cherry 2016B. Pengalaman mengenai flow ini juga dipupuk ketika kita secara total fokus pada tujuan yang berusaha kita capai. Seri 2016A dan seri 2016B. Saat
saya merefleksikan waktu di mana saya merasa seperti melakukan usaha terbaik saya sebagai guru, yaitu ketika saya bisa fokus. Selama seminar penulisan, sebagai contoh, saat siswa saya dengan gembira ikut serta dalam kerja mandiri. Selagi saya berunding dengan seorang anak tanpa ada sedikit pun interupsi, biasanya saya perlu melatih siswa saya untuk bekerja dengan cara yang bisa membuatnya fokus, sehingga saya bisa memberikan perhatian penuh pada pengajaran saya. Seperti yang diketahui banyak guru berpengalaman, suatu lingkungan kelas di mana anak-anak melakukan kerja mandiri yang sukses tidak terjadi begitu saja. Jika kita menginginkan setiap orang di ruang kelas kita mencapai flow, meminimalkan distraksi yang jelas kentara, seperti telepon seluler dan obrolan, sangat diperlukan. Dengan menyusun suatu daftar pendek peraturan bersama siswa Anda, dapat membantu hal seperti ini. Namun salah satu gangguan terbesar yang perlu saya pangkas adalah sesuatu yang tersembunyi, budaya persaingan. Di daerah Boston, perkara tentang menjadi guru superior justru membuat saya lalai untuk bekerja dengan kemampuan terbaik saya. Saya menghabiskan waktu yang berharga dan tenaga karena khawatir tidak bisa membuktikan keunggulan saya dan bukannya mencari flow. Akhir-akhir ini, saya pikir saya telah menjadi lebih berorientasi pada kelimpahan dalam pendekatan pembelajaran saya. Di Finlandia, saya telah bertemu banyak guru yang kelihatannya tidak tertarik untuk menjadi superior. Alasannya sederhana, mereka sudah cukup gembira karena kompeten dalam pekerjaan mereka. Dan pola pikir non-kompetisi ini tampaknya membantu mereka untuk bekerja dengan lebih baik secara bersama-sama. Juga, saya pikir ini dapat membantu mereka untuk mencari flow ini sehari-hari. Menjadi guru yang juga mencari flow, bukannya superioritas, adalah sesuatu yang tidak hanya baik untuk kita, namun ini juga baik bagi siswa kita. Siswa kita mengawasi kita, dan jika melihat bahwa kita berusaha bekerja sebaik mungkin, tanpa membandingkan diri kita dengan orang lain, saya yakin bahwa contoh seperti ini akan memupuk sebuah budaya non-kompetisi di kelas kita. Kita ingin anak-anak kita mengalami flow dengan basis harian, dan tindakan untuk meminimalkan gangguan yang timbul dan persaingan sangatlah krusial. Perubahan positif yang ingin kita lihat, demikian pula kasus dalam pengajaran dimulai dari diri kita.